selain daripadaku. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah adalah juru selamat. Tapi kalau begitu orang mengatakan, loh ini kan Allah atau juru selamat, Yesus bukan juru selamat. Dalam pembacaan kita sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu menjadi juru selamat bagi umatnya. Kalau demikian, Yesus itu sebagai juru selamat bagi umatnya. Siapa Yesus? Ya, karena Allah jelas mengatakan di sini tidak ada yang lain kecuali aku yang sebagai juru selamat. Tetapi Yesus dikatakan di dalam bacaan tadi kita itu Yesus adalah juru selamat bagi umatnya. Kalau demikian siapa? Yesus itu jelas dia adalah Allah sendiri. Allah yang berkata 700 tahun lalu di Yesaya itu digenapi dalam kitab Matius sebagai Yesus sebagai juru selamat. Kalau demikian Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kadang-kadang kita harus memahami dengan benar ya firman Tuhan itu. Saudaraku sekalian, kalau demikian Yesus itu sebagai juru selamat bagi manusia, kapan sih Yesus ditetapkan sebagai juru selamat? Ya, itu jadi aneh-aneh pertanyaan, tapi perlu kita jawab bahwa Yesus itu kapan ditetapkan sebagai juru selamat? Kapan Allah menetapkan dirinya sebagai juru selamat, saudara? Kapan, ada yang tahu? Ada yang bisa firman Tuhan ini? Aku Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kapan ditetapkan oleh Allah ini sebagai juru selamat? Kapan? Ya selama ada Allah. Kan dia Allah itu Allah yang kekal. Dia selama dia muncul Allah itu juru selamat, ya kan? Allah itulah kapan ditetapkan sebagai juru selamat? Ya selama dia sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala, sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Kalau begitu kapan ditetapkan? Ya ditetapkan oleh dirinya sendiri karena dia Allah dan dia mengaku bahwa sebagai juru selamat. Kapan waktunya? Itu selama ada Allah itulah waktunya. Dan kita tidak bisa menyangkal kapan kalau begitu Yesus ditetapkan atau waktu di dunia itu ditetapkan. Tidak, Yesus itu adalah juru selamat. Kapan waktunya ditetapkan? Oh, tidak ada waktu ditetapkan karena dia Allah. Selama dia adalah Allah, dia juru selamat. Waktunya itu sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala, sebelum semuanya itu ada, Yesus itu sudah juru selamat manusia. Kalau begitu, mengapa dia sampai datang kepada kita repot-repot? Dia turun ke dunia ini. Saudara, dunia ini kelihatannya begitu besar dan luar biasa, dihuni oleh miliaran manusia. Tapi kalau dunia itu dilihat dari luar angkasa oleh alat yang canggih itu, ternyata dunia itu begitu kecilnya. Ada planet yang besar, Saturnus, besar sekali. Ya, itu besar sekali. Manusia saja belum sampai ke sana. Jadi bumi ini kecil. Tapi mengapa bumi yang kecil ini yang ditempati oleh manusia yang notabene banyak kelemahan? Manusia umurnya kalau sekarang rata-rata 50 sudah meninggal. Kena COVID yang gak jelas bentuknya meninggal. Yang lemah seperti itu, tapi kadang-kadang manusia begitu kuatnya dengan kesombongannya. Waduh, luar biasa kesombongannya. Punya harta sedikit, sombongnya. Punya jabatan sedikit, sombongnya. Bahwa Allah ini Allah yang luar biasa. Jadi kita harusnya mengerti menyembah Yesus itu bukan suatu kerugian. Menyembah Yesus itu bukan suatu kebodohan. Menyembah Yesus itu bukan kita menerima kebohongan, tapi kita menyembah Yesus sebagai juru selamat itu adalah kita menyembah Allah sendiri. Rumah Allah yang luar biasa itulah dia bisa menjadi manusia. Kalau Allah tidak bisa berbuat apa-apa, ini bukan Allah. Kalau Allah hanya begitu aja,
itu sih bukan Allah. Allah itu bisa terus kita gali pengetahuan kita semakin tahu. Manusia aja dikatakan berubah setiap waktu, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia selalu di atas segala-galanya dari manusia itu. Saudaraku sekalian, inilah bahwa Yesus itu ditetapkan sebagai juru selamat oleh karena Dia itu Allah. Coba kita lihat yang pertama itu karena Yesus itu sebagai juru selamat di Yohanes 3:16. Saya sering senang dengan ayat ini karena ini memang kenyataannya adalah Allah kita. Ya, coba kita perhatikan saudara di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat manusia? Yesus Kristus. Kalau ada orang lain yang tidak mau menyembah Yesus, firman Tuhan ini ada resikonya, yaitu yang tidak percaya itu akan binasa. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus itu akan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda sekalian tidak percaya, Anda akan bertanggung jawab sendiri. Dan Anda tidak bisa protes ketika masuk ke neraka, lalu berdoa, Tuhan tolonglah kami, seperti orang kaya itu ketika dia di dalam Seol itu sudah menjerit kepanasan, tolonglah kami, ya, kasih air setetes saja. Oh, tidak bisa, waktunya tidak ada lagi pertobatan, tidak ada mengeluh, tidak ada perubahan. Pokoknya sekali masuk pada kematian, dia sudah masuk, tidak ada perubahan, saudara. Mumpung masih hidup inilah kita harus berubah hidup kita. Mumpung kita masih hidup inilah harus percaya kepada Yesus. Tidak bisa ditetapkan kepada orang lain kecuali Yesus Kristus. Kita jadi masalah kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu kan inklusif. Ya terserah, inklusif atau eksklusif. Pokoknya Yesus itu yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan manusia. Oke, coba Yohanes 4 ayat 42. Ini pengalaman pada zaman itu, ketika seorang wanita yang penuh dengan dosa dan berhadapan dengan Yesus, hidupnya itu dirubah oleh Tuhan menjadi luar biasa karena dia mengakui sendiri. Dan ketika dia mengakui ini, apa yang dikatakan? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang yang mengatakan begini adalah orang yang berbuat dosa tadinya, tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus dan persis dia tahu tentang dosa-dosanya, dia mengakui kedosanya itu, dan dia pergi memberitakan kepada orang lain, nih ada juru selamat, sekarang ada di sana. Dan dia mengakui ini, bukan hanya mendengar orang lain, tapi dia benar-benar tahu persis keadaannya, yaitu dia benar-benar juru selamat dunia. Ini luar biasa. Saya juga lebih percaya kepada cerita ini daripada cerita orang pada zaman ini. Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu juru selamat palsu. Saya lebih percaya pada catatan ini dulu. Karena kami juga sedang mempelajari beberapa artikel itu sejak zaman dahulu Alkitab itu tidak ada perubahan, walaupun diterjemahkan dengan ribuan bahasa itu, tetap artinya itu sama. Ini luar biasa Alkitab kita. Jadi Alkitab ini terbuka, tidak bisa dengan hanya satu bahasa Yunani saja atau dengan bahasa Ibrani saja. Tapi Alkitab ini sudah diterjemahkan ribuan bahasa, dan artinya tetap aja sama seperti ini. Saudaraku sekalian, ini mohon kita supaya kita bisa memahami bahwa Yesus itu bukan ditetapkan sebagai manusia
sebagai Tuhan oleh manusia atau ditetapkan oleh gereja sebagai juru selamat, bukan. Tetapi Yesus itu memang Dia adalah Tuhan kita dan Allah kita. Bagaimana caranya Kristus menyelamatkan manusia? Menyelamatkan manusia, coba kita kembali ke Yohanes 3:16. Bagaimana caranya menyelamatkan manusia? Di sana sebutkan bahwa Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada yang lain. Mengapa disebut itu anaknya yang tunggal? Apakah anak Allah itu beranak? Apakah Allah punya istri? Bukan. Ya, bukan biologis, tapi analogi. Mengapa Allah itu mengatakan lebih suka kepada anaknya yang tunggal? Karena Dia itu pribadi Allah yang keluar dari Allah sendiri. Ya, kalau saudara luar biasa hebatnya, saudara bisa mengeluarkan rohmu sendiri. Ya, kita kan ada roh yang namanya roh kita. Ini Lukas, itu ada rohnya di sini, yang namanya rohnya Lukas, jiwanya Lukas. Kalau saya hebat, saya mengeluarkan. Di sini ini badannya dan sebelahnya sini Lukas, luar biasa. Tapi kalau saudara nggak tahu badannya atau lewat saja ini siapa, itu kita mengatakan bro, siapa itu dia. Nah, ini seperti itu. Allah tidak. Allah bisa mengeluarkan dirinya sendiri, yaitu rohnya sendiri yang bernama Roh Kudus atau Roh Suci. Itu adalah roh Allah sendiri. Tapi juga pribadi Allah yang kedua yang disebut itu anak Allah. Karena tidak ada yang lain, karena Dia juga berasal dari Allah. Dan kemudian mengapa Dia disebutkan anak? Karena di dunia ini juga melalui wanita Dia harus lahir. Sebagaimana kita sebagai manusia, itu sebenarnya juga menyatakan Allah sungguh dekat kepada kita. Yesus juga senang dengan gelarnya itu sebagai anak manusia, ya, sebagai Dia menyebut dirinya itu sebagai anak manusia, karena Dia memang lahir dari wanita, tapi juga Dia adalah Allah yang datangnya dari Allah. Saudaraku sekalian, yang berikutnya Yohanes 14 ayat 6. Ini sudah ya. Yohanes 14 ayat 6, harusnya ayat ini juga harus dihafal. Ya. Saudaraku, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oleh karena Yesus tadi yang ditetapkan oleh Allah, juga Yesus sendiri menetapkan dirinya, kalau kamu tidak melalui Aku, tidak akan sampai kepada Bapa. Saudaraku, ini jelas ya. Aku loh, Yesus mengatakan Dialah jalan. Ya, pokoknya tidak ada jalan yang lain. Masuk ke surga itu hanya melalui Yesus. Dan kebenaran itu bicara apa? Ya, berbicara semua hal yang kebenaran yang berasal dari Allah. Itu ya, tidak. Dan Yesus mengatakan kebenaran itu apa dan apa adanya. Yang hidup. Ya, Yesus itu hidup sebagai jalan. Dia adalah kebenaran, tapi juga Dia hidup. Kalau Dia sebagai jalan, tapi kalau Dia tidak hidup, kalau menuju kepada Allah melewati Yesus, apakah sampai? Tidak sampai, karena Yesus tidak hidup. Tapi oleh karena Yesus itu hidup, dan semua orang yang percaya melalui Dia akan masuk ke surga, dia bisa sampai ke surga karena dia hidup, ya, hidup selama-lamanya. Dia hidup kekal, dan oleh sebab itu, kalau saudara masuk ke surga melewati jalan yang lain, itu tidak akan ketemu. Ada pepatah mengatakan apa? Banyak jalan menuju Roma. Iya, betul. Banyak jalan menuju Jakarta. Saudara kalau mau ke Jakarta lewat udara juga bisa, lewat Bekasi juga bisa. Saudara lewat laut Sumatera sana ke Jakarta juga bisa. Saudara jalan kaki juga bisa. Di Jakarta banyak jalan yang bisa ditempuh. Tapi itu adalah situasi di dunia ini.
itu adalah situasi di dunia ini. Tidak bisa kita samakan untuk menuju surga. Banyak jalan, tidak bisa. Karena surga itu cuma satu. Dan satu-satunya yang memiliki surga itu cuma Allah. Tidak bisa orang masuk ke sana. Waduh, enak aja. Banyak jalan menuju Jakarta. Rumahku di Jakarta, kamu bisa lewat mana saja. Oh tidak, surga itu milik Allah. Dan Allah lah yang menentukan jalannya, bukan kita yang menentukan jalannya menuju di sana. Tapi surga itu adalah milik Allah, maka Allah yang menentukan keputusannya. Kalau ingin saudara masuk di surga, maka lewatlah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu jalan kebenaran dan hidup, maka saudara bisa masuk ke sana. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini, supaya bisa menjawab apa pertanyaan di dalam kehidupan kita dan pertanyaan saudara-saudara yang lain yang ingin mengetahui bahwa Yesus itu sebagai juru selamat hidup bagi kita sekalian. Saya tidak ragu kalau percaya kepada Yesus itu bukan hanya merupakan pilihan bagi kita, tapi juga merupakan karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berbahagialah kita bahwa Tuhan sudah membukakan mata hati kita supaya kita bisa menerima Yesus Kristus itu. Dan suatu saat nanti kita masuk ke surga, tergantung Tuhan manggil pada hari siapa. Yang jelas nanti kita bisa bertemu di surga bersama dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya.